Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur mari kita henti-hentinya manjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari yang cerah ini kita semua masih diberi kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir di ruang Zoom meeting ini guna mengikuti lanjutan perkuliahan kita yaitu sesi ke-9. Nah, pada sesi ke-9 ini kita akan bersama-sama membahas tentang analisis korelasi. Anak-anakku sekalian, apa itu korelasi? Ya, selama ini kita mendengar istilah korelasi itu adalah hubungan, ya. Jadi korelasi itu tiada lain adalah hubungan. Nah, analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Jika korelasinya sederhana, itu berarti kita hanya meneliti dua variabel. Korelasi berganda jika variabelnya lebih dari dua. Macam-macam korelasi. Ya, tadi kita sudah mengetahui bahwa korelasi sederhana itu hanyalah terdiri dari dua variabel. Ya. Korelasi sederhana atau korelasi parsial adalah hubungan di antara satu variabel berpengaruh atau bebas dengan satu variabel terikat atau tidak bebas. Skemanya seperti ini ya. Jadi ada X dan ada Y. Ini adalah cuma dua variabel. Variabel X itu memiliki kekuatan untuk menimbulkan atau mengakibatkan dan posisinya selalu di depan ya. Jadi X itu selalu berada di depan. Sedangkan variabel Y adalah variabel yang ditimbulkan atau diakibatkan oleh X dan posisinya selalu mengikuti variabel X. Ya, jadi dia selalu berada di belakangnya X. Setelah X baru ada Y. Contoh korelasi sederhana. Hubungan antara kemiskinan dengan kejahatan. Jadi kemiskinan ini adalah X-nya, kejahatan ini adalah Y. Ya. Kemudian contoh kedua adalah korelasi antara promosi dengan volume jual. Ya. Promosi ini adalah X-nya, volume jual adalah Y. Ya. Jadi kalau kita bahasakan, jika promosi itu ditingkatkan, maka akan mempengaruhi peningkatan volume jual juga ya, kalau itu hubungannya sebab akibat. Jadi korelasi sederhana itu hanya terdiri dari dua variabel. Satu X, satu Y. Kemudian ada yang disebut dengan korelasi multivariat. Korelasi multivariat adalah hubungan di antara lebih dari dua variabel atau lebih yang berpengaruh bebas, yaitu X-nya ada beberapa dengan variabel terikat atau tidak bebas Y. Ya, kalau tadi korelasi sederhana itu hanya satu variabel, X-nya, Y-nya juga satu. Nah, kalau korelasi multivariat itu X-nya bisa lebih daripada satu. Ya, contohnya korelasi antara tingkat pendidikan X1 dan pemahaman tentang politik itu adalah X2 dengan partisipasi politik. Ya, itu adalah Y. Ya, jadi ini ada dua variabel bebasnya, yaitu X-nya. X-nya ada dua, X1 dengan X2, dan Y-nya hanya satu, yaitu partisipasi politik. Contoh yang lain, yaitu hubungan antara tingkat pendidikan, tingkat kemiskinan, pengangguran dengan tingkat kejahatan. Ya, jadi tingkat kejahatan ini itu bisa disebabkan oleh tiga
variabel ini, tiga faktor ini, yaitu tingkat pendidikan. Kalau tingkat pendidikannya rendah, bisa menyebabkan kejahatan. Tingkat kemiskinan, ya, kalau semakin miskin seseorang itu bisa juga menyebabkan kejahatan, ya. Pengangguran, nah pengangguran juga bisa menjadi sebab, ya, berhubungan dengan kejahatan, ya. Jadi ini kalau tadi ini adalah 2, ini adalah 3, ya, bisa lebih lagi dari 3. Tapi kalau untuk level S1, ya, biasanya mahasiswa hanya disarankan 1X, 1Y saja, ya, jangan mempersulit diri. Tapi ini hanyalah contoh. Nah, hubungan antar variabel, yaitu variabel bebas atau independen, pengaruh dengan variabel terikat, disebut dengan dependen, dengan simbol X dan Y biasanya dikaitkan dengan analisis hubungan kausal, yaitu hubungan sebab akibat. Meskipun hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen tidak selalu hubungan kausal, ya, karena bisa jadi terdapat variabel yang saling berhubungan, tetapi variabel yang satu tidak mempengaruhi variabel yang lainnya. Jenis-jenis hubungan antar variabel. Pertama, hubungan simetris. Jadi ada yang disebut dengan hubungan simetris. Kemudian ada hubungan timbal balik dan ada hubungan asimetris. Yang mana hubungan simetris, hubungan timbal balik, dan hubungan asimetris? Nah, kita lihat. Hubungan simetris. Hubungan simetris merupakan hubungan variabel yang tidak dipengaruhi atau disebabkan oleh variabel yang lain. Ya, jadi dia variabel X dengan Y tidak saling mempengaruhi. Tidak ada sebab, tidak ada akibat, ya, sama-sama. Statusnya sama, ya. Tidak ada yang dipengaruhi dan tidak ada yang mempengaruhi. Kedua variabel merupakan indikator dari konsep yang sama. Misalnya, bila mengerjakan cepat selesai, sedangkan hasilnya tepat, maka kedua variabel tersebut merupakan indikator dari seorang yang cerdas, namun tidak dapat diartikan bahwa yang mengerjakan cepat selesai itu juga bisa hasilnya tepat, ya, karena tidak selamanya orang yang mengerjakan cepat selesai itu hasilnya tepat. Ada juga yang mengerjakan cepat selesai tapi hasilnya tidak tepat, ya. Jadi kedua variabel ini tidak disebut variabel yang berhubungan secara kausal. Tidak ada menyebabkan yang lain, ya. Tidak ada menjadi sebab dan yang lain itu menjadi akibat. Tapi mengerjakan cepat selesai dengan hasilnya tepat itu sama-sama indikator yang dimiliki oleh seseorang yang cerdas. Kemudian yang kedua variabel merupakan akibat dari suatu faktor yang sama. Misalnya, meningkatnya suatu pelayanan kesehatan dibarengi dengan bertambahnya jumlah pesawat udara. Ya, kedua variabel tersebut tidak saling mempengaruhi. Namun keduanya akibat dari peningkatan pendapatan. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa pelayanan kesehatan, meningkatnya suatu pelayanan kesehatan menyebabkan bertambahnya jumlah pesawat udara. Nah, ya kan, itu nggak bisa. Tidak ada hubungan kausal di antara keduanya. Nah, tetapi kedua-duanya merupakan indikator bahwa tingkat pendapatan masyarakat itu semakin meningkat karena pendapatan itu menyebabkan meningkatnya suatu pelayanan kesehatan, makin banyak orang yang ke dokter, makin banyak orang ke rumah sakit, ya.
Kemudian bertambahnya jumlah pesawat udara. Kalau pendapatan masyarakat meningkat, maka jumlah pesawat udara juga meningkat karena semakin banyak orang yang mau naik pesawat udara. Tapi keduanya ini tidak saling mempengaruhi. Kemudian yang ketiga, kedua variabel saling berkaitan secara fungsional. Misalnya, di mana ada guru, di situ ada murid. Ya, apalagi contoh yang lain. Di mana ada asap, di situ ada api, ya. Nah, itu. Hubungan yang kebetulan ke mata-mata. Jadi hubungannya kebetulan saja. Bukan berarti dia menjadi sebab, ya, tetapi kejadiannya seperti itu, ya, maka selalu orang menganggap itu adalah akibat, ya, padahal sesungguhnya boleh jadi itu hanyalah hubungan kebetulan. Misalnya, seorang bayi ditimbang dan keesokan harinya dia meninggal. Berdasarkan kepercayaan tertentu, kedua hal tersebut dianggap berkaitan. Namun, di dalam penelitian empiris, tidak dapat disimpulkan bahwa bayi tersebut meninggal karena ditimbang. Ya, hanya karena kebetulan. Setelah ditimbang, ya dia meninggal kebetulan aja, ya. Bukan berarti gara-gara bayi itu ditimbang, lalu dia meninggal. Nah, itu tadi hubungan simetris, ya. Sekarang kita pindah pada hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik adalah hubungan yang variabel dapat menjadi sebab dan akibat dari variabel lainnya. Hubungan timbal balik bukanlah hubungan yang tidak dapat ditentukan antara variabel yang menjadi sebab dengan variabel yang menjadi akibat. Tetapi pada suatu waktu, variabel X mempengaruhi variabel Y, sedangkan pada waktu yang lain, variabel Y mempengaruhi variabel X. Jadi bisa saling bergantian, ya. X mempengaruhi Y, lalu mungkin satu saat Y mempengaruhi X. Ya, misalnya penanaman modal mendatangkan keuntungan, dan pada gilirannya keuntungan akan memungkinkan penanaman modal. Jelasnya, variabel terpengaruh dapat menjadi variabel mempengaruhi, ya. Jadi dia bisa bergantian posisi dari X menjadi Y, dari Y menjadi X. Itu disebut dengan hubungan timbal balik atau disebut dengan hubungan kausal. Contoh lain hubungan yang bersifat timbal balik. Misalnya korelasi antara tingkat investasi dengan pertumbuhan ekonomi. Ya, terdengar logis, ya. Kalau investasi meningkat, maka terjadi juga peningkatan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat investasi. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi meningkat, maka menyebabkan banyak orang yang berinvestasi. Semakin banyak orang menabung, ya. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi menyebabkan tingkat investasi. Itu logis hubungannya, ya. Lalu ketiga, tingkat investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya, jelas, ya. Secara teori demikian. Nah, demikian juga jika pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat investasi. Ya, jadi sekali lagi bahwa antara X dan Y itu bisa bertukar tempat, ya. Kadang dia menjadi X, kadang menjadi Y, Y menjadi X, ya, X menjadi Y. Nah, itu disebut dengan hubungan timbal balik atau hubungan kausal. Kemudian yang ketiga, hubungan asimetris. Nah,
Tadi ada hubungan simetris, ada hubungan timbal balik. Nah, yang ketiga ini adalah hubungan asimetris. Seperti apa hubungan asimetris itu? Nah, hubungan asimetris adalah bila satu variabel mempengaruhi variabel yang lainnya dengan ketentuan sebagai berikut. Hubungan antara stimulus dan respon. Hubungan antara disposisi dan respon menunjukkan kecenderungan untuk menunjukkan respon tertentu dalam situasi tertentu. Misalnya, hubungan antara kepercayaan seseorang dengan kecenderungan memakai obat tradisional. Atau keinginan bekerja dan frekuensi mencari kerja. Nah, jadi itu hubungannya asimetris. Ya, tidak bisa dibalik-balik. Tidak bisa dibalik antara kecenderungan memakai obat terhadap kepercayaan seseorang. Ya, tidak bisa dibalik. Beda tadi dengan hubungan kausal. Begitu juga hubungan antara frekuensi mencari kerja dengan keinginan bekerja. Ya. Bukan frekuensi mencari kerja mempengaruhi keinginan bekerja, melainkan keinginan bekerja mempengaruhi frekuensi mencari kerja. Ketentuan ketiga, yaitu hubungan antara diri individu dan disposisi atau tingkah laku, menunjukkan sifat individu yang relatif tidak berubah, tidak dipengaruhi lingkungan. Misalnya antara seks, suku bangsa, kebangsaan, pendidikan, dan lain-lainnya. Ya, ini adalah sesuatu sifat yang relatif tidak berubah. Ya, ya. Nah, yang keempat adalah hubungan antara prakondisi yang perlu dengan akibat tertentu. Misalnya pedagang kecil yang berkeinginan untuk memperluas usahanya, diperlukan persyaratan pinjaman bank yang lunak. Hubungan antara kerja keras dengan keberhasilan. Jumlah jam belajar dengan nilai yang diperoleh. Ya, jadi keberhasilan itu disebabkan oleh kerja keras. Bukan kerja keras disebabkan oleh keberhasilan. Ya, jadi tidak bisa dibalik. Jadi ini merupakan kerja keras merupakan prakondisi terhadap keberhasilan. Ya, jumlah jam belajar dengan nilai yang diperoleh. Ya, semakin jadi kalau nilai belajarnya diperolehnya tinggi, itu disebabkan karena dia jumlah belajarnya banyak. Ya, jadi dia sering belajar. Kemudian ketentuan yang kelima adalah hubungan yang imanen antara dua variabel. Menunjukkan terdapat suatu jalinan yang erat antara variabel satu dengan variabel yang lain. Misalnya, ketika suatu organisasi besar, maka peraturan yang diterapkan juga semakin ketat. Ya, jadi ada hubungan yang sangat erat antara variabel yang satu dengan variabel lainnya. Hubungan antar tujuan, ends, dan cara, means. Misalnya, penelitian tentang hubungan antar kerja keras dengan keberhasilannya, tadi itu kan tujuannya adalah keberhasilan, maka means-nya adalah kerja keras. Ya. Begitu juga misalnya nilai yang diperoleh pada waktu ujian itu disebabkan oleh jumlah jam belajar. Jadi tujuannya adalah nilai yang diperoleh ya, sedangkan means-nya, cara yang digunakan adalah menambah jumlah jam belajar. Ini semua adalah disebut dengan hubungan asimetris. Ya, jadi ada sebab, ada akibat, tetapi tidak bisa dipertukarkan. Ya, X mempengaruhi Y, tidak bisa Y mempengaruhi X. Ya, jadi hubungannya asimetris namanya. Beda tadi dengan hubungan kausal, hubungan timbal balik. Ya,
itu bisa ditukar-tukar karena keduanya memang saling mempengaruhi. Ya. Nah, untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel atau lebih itu disebut dengan koefisien korelasi. Ya, kalau anak-anak sekalian pernah mendengar kata koefisien korelasi, itu merupakan suatu ukuran keeratan hubungan antara dua variabel atau lebih. Di dalam perhitungan, analisis korelasi akan didapatkan koefisien korelasi. Jadi yang dicari di dalam koefisien yang dicari dalam analisis korelasi adalah koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi ini adalah digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan atau arah hubungan dan berarti atau tidaknya hubungan tersebut. Ya, jadi kita tidak mengukur pengaruhnya ya, berapa besar pengaruhnya, berapa kontribusinya, dan tapi kita hanya melihat keeratan hubungannya antara X dan Y. Contoh, penelitian tentang hubungan antara kontrol diri dengan perilaku. Penelitian tentang hubungan antara kepribadian siswa dengan prestasi belajar. Ya, penelitian tentang hubungan antara nilai statistik dengan nilai matematika. Penelitian tentang hubungan antara jenis kelamin dengan hobi. Hubungan antara jenis kelamin dengan jenis pekerjaan. Nah, ini semua hanyalah hubungan ya, bukan bukan hubungan asimetris. Ya, ini hanyalah hubungan. Uji korelasi tidak membedakan jenis variabel. Ya, sebenarnya di korelasi tidak dikenal istilah X dan Y ya, tapi kita hanya kenal dengan istilah variabel. Analisis korelasi suatu analisis yang digunakan untuk melihat hubungan antar variabel. Analisis korelasi tidak mempersoalkan pengaruh antar variabel. Jadi sekali lagi, analisis korelasi itu tidak mengukur atau tidak mempersoalkan pengaruh antar variabel. Ini karena dia hanya mengukur korelasi atau hubungannya. Uji korelasi tidak membedakan jenis variabel. Analisis signifikansi hubungan atau uji korelasi bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel yang tidak menunjukkan hubungan fungsional. Ya, jadi bukan berhubungan atau berhubungan bukan berarti disebabkan. Ya, ada hubungan tetapi belum tentu dia menyebabkan. Contohnya ya, kalau si A datang kuliah statistik, lalu si B juga datang kuliah statistik juga, bukan berarti kedatangan si B itu disebabkan oleh kedatangan si A, ya. Ya, tapi dia ada hubungannya. Tapi ada hubungannya apa ya? Karena sama-sama mau kuliah statistik. Tapi bukan kehadiran B disebabkan oleh kehadiran A. Ya. Nah, inilah koefisien korelasi ya yang mau diukur pada uji korelasi. Nah, ini kita melihat jika korelasinya 0,00 sampai 0,20 itu berarti keeratan hubungannya sangat lemah ya. Jadi ya hampir tidak ada hubungan lah. Tidak ada hubungan ya. Lemah. Kemudian
0,21 sampai 0,40 korelasinya atau keeratan hubungannya itu lemah. Ya, kalau tadi sangat lemah, nah ini lemah. Lalu 0,41 sampai 0,70 itu korelasinya atau keeratan hubungannya kuat. Ya. Lalu 0,71 sampai 0,90 korelasi keeratannya sangat kuat. Nah, 0,91 sampai 0,99 korelasinya keeratannya sangat kuat sekali. Nah, kalau tadi ada sangat kuat, ini ada sekalinya ya. Berarti kuat sekali korelasinya. Kalau satu, nah berarti korelasinya sempurna. Nah, inilah yang kita mau ukur ya. Ketika nanti anak-anakku sekalian saya berikan tugas untuk menghitung korelasi, maka inilah nilai-nilai yang akan Anda dapatkan ya. Rentang-rentang nilai yang ada di sini nanti akan Anda cocokkan ya. Kira-kira di level mana keeratan hubungan antara dua variabel yang kita ukur tersebut. Nah, ada beberapa macam analisis korelasi yang bisa digunakan untuk mengukur keeratan hubungan suatu dua atau lebih variabel. Dalam SPSS, analisis korelasi yang banyak digunakan antara lain korelasi produk momen ya atau korelasi Pearson. Kemudian ada korelasi Kendall, korelasi jenjang Spearman. Tergantung pemilihan apa namanya ini analisis ini tergantung ukuran jenis data, apakah dia nominal, ordinal atau skala, interval atau rasio, ya. Nah, ini adalah tabel pertimbangan ya. Jika misalnya datanya, jadi tergantung dari data ya. Datanya variabel 1, variabel 2 sama-sama skala, apakah itu interval atau rasio, ya. Variabel 2 juga begitu, maka kita memutuskan untuk menggunakan rumus produk momen. Ya. Kalau datanya ordinal, variabel satunya ordinal, variabel 2-nya ordinal, maka kita gunakan Kendall tahu. Begitu juga kalau variabel satunya, variabel 2-nya ordinal, sama-sama ordinal, maka kita gunakan jenjang Spearman. Korelasi parsial, ya, sama-sama skal, ya, maka kita gunakan korelasi parsial. Nah, ada juga korelasi kontingensi, koefisien kontingensi. Nah, ini digunakan jika datanya nominal, jadi variabel satunya nominal, variabel 2-nya juga nominal. Maka kita gunakan koefisien kontingensi. Nah, ini yang akan kita uji coba pada hari ini, bagaimana menghitung koefisien korelasi dengan menggunakan rumus koefisien kontingensi. Nah, rumus koefisien kontingensi, koefisien korelasi kontingensi itu C-max ya namanya. Nah, ini seperti ini. Kontingensi adalah alat statistik korelasi yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis hubungan antara variabel X, skalanya nominal, dengan variabel Y atau X1, X2
juga nominal yang dihitung dengan rumus seperti ini, ya. Seperti ini. Nah, bagaimana turunan dari rumus ini? Nah, seperti ini. X pangkat 2, jadi diawali dulu dengan rumus C kuadrat, ya. Untuk menghitung tadi hubungan antara dua variabel, yang mana variabel itu kedua-duanya datanya adalah nominal. Masih ingat data nominal itu bagaimana? Ya, nah, pada ujian UTS yang lalu kan sudah ada ditanyakan di situ, ya. Apa perbedaan masing-masing data, ya? Mulai dari nominal, ordinal, rasio, interval. Nah, kalau dia nominal berarti tingkatan-tingkatan yang ada di dalam variabel itu atau jenis-jenis yang ada di dalam variabel itu tidak menunjukkan tingkatan, tidak menunjukkan level, ya. Misalnya jenis kelamin. Nah, antara perempuan dengan laki-laki tidak ada yang lebih baik, ya. Tidak ada yang lebih tinggi statusnya. Semuanya sama. Kalaupun kita mau mengubah menjadi angka, mau dimasukkan ke SPSS misalnya, biasanya variabel ini diberi kode, ya. Perempuan biasa kita kasih kode 1, laki-laki kita beri kode 0. Nah, kode-kode ini hanyalah sebagai kode saja, ya, bukan sebagai level bahwa perempuan lebih tinggi statusnya daripada laki-laki karena perempuan nilainya 1, laki-laki adalah 0, ya, bukan seperti itu. Itu hanyalah kode. Sama juga dengan misalnya hobi, menyanyi, olahraga, traveling, ya, sama statusnya. Tidak ada satu di antaranya yang lebih tinggi, ya. Jadi, nah, jika datanya seperti itu, misalnya kita mau melihat hubungan antara jenis kelamin dengan hobi, ya. Apakah ada hubungannya, ya? Apa hobinya dominan laki-laki, apa hobinya perempuan? Apakah ada hubungannya antara jenis kelamin dengan hobi? Nah, kita gunakan dulu rumus C kuadrat untuk sampai nanti ke koefisien kontingensi, ya, C max itu. Kita awali dulu dengan menghitung karena tadi di rumus ini ada X2, ya, X square. Nah, dari mana X square ini harus kita hitung dulu dengan menggunakan rumus C kuadrat ini. Keterangannya adalah FO, yaitu frekuensi data yang terlihat, atau disebut dengan frekuensi observasi. FE adalah frekuensi data yang diharapkan, ya, atau nilai harapan. Nilai nyata dan nilai harapan. Jadi FO dikurang FE, ya, ini nilai ekspektasi, ini nilai observasi, ya, dibagi FE, nilai ekspektasi. Nah, jadi nanti ini rumusnya adalah frekuensi, ya, total baris dikurang total kolom dibagi total data. Ya, coba kita lihat. Kita ambil contoh dulu, ya. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara gender dengan hobi. Nah, jadi jenis kelamin, ya, maksudnya dengan hobi. Dengan taraf signifikansi penelitian di 5%. Dan berikut ini contoh datanya, ya. Laki-laki hobinya terdapat 15 orang laki-laki yang hobinya olahraga. Ada 8 yang hobinya menyanyi, dan ada
17 orang yang hobinya traveling. Nah, jumlah keseluruhan laki-laki sebesar 40 orang. Sedangkan perempuan, hobi olahraga ada 10 orang. Hobinya menyanyi ada 12 orang. Hobi traveling ada 13 orang. Dan jumlah keseluruhan perempuan sebesar 35 orang. Nah, kita jumlah dari atas ke bawah, ya. Jumlah olahraga, jadi jumlah yang hobinya olahraga sebesar 25 orang, menyanyi sebanyak 20 orang, traveling sebesar 30 orang. Nah, jumlah keseluruhan data itu ada 75, ya. Karena ada 40 laki-laki, ada 35 perempuan. Pertanyaannya, berapa besar koefisien korelasinya? Berapa besar koefisien kontingensinya dan apa artinya? Apakah hubungannya signifikan? Nah, itu yang mau dicari. Ya. Berapa besar koefisien kontingensi, yaitu keeratan hubungannya. Dan apa artinya? Ya. Apakah hubungannya signifikan atau tidak? Nah, jawabannya adalah pertama-tama dari tabel di atas kita harus mencari nilai FO. Frekuensi yang terlihat, observe. Dan inilah nilai-nilai FO-nya. Ya. Tadi kan ada 15, 8, 17. Nah, ini diisi ya. Diisi semua. Ya. Kemudian kita mencari nilai frekuensi yang diharapkan dengan menggunakan rumus FE, yaitu total baris kali total kolom dibagi total data. Ya, coba kita lihat ini ya. Jadi untuk mendapatkan ini, untuk mendapatkan FE 1 sampai 6, ya, menggunakan tadi total kolom, ya, ini nih, total baris dikali total kolom, di total barisnya 25, total kolomnya 40 dibagi total data, ya, sama dengan 13,33. Ya, begitu seterusnya. Nah, inilah FE ya. Inilah FE yang kita nanti harapkan ya. Nilai FE-nya nanti akan kita masukkan ke dalam rumus. Dengan diketahuinya nilai FO dan FE, maka perhitungan Q kuadrat adalah sebagai berikut. Ya, jadi ini rumusnya ya. Nah, setelah dihitung, maka kita lihat hipotesisnya. Hipotesis alternatif, hipotesis nolnya, ya hipotesis nol, tidak ada hubungan yang signifikan antara gender dengan hobi. Nah, sementara hipotesis alternatifnya ada hubungan yang signifikan antara gender dengan hobi. Kita mau gunakan taraf signifikansi berapa? Ya, ada 3 taraf signifikansi. Ada taraf signifikansi 0,01%. 0,01 itu sama dengan 1%. Artinya hasil riset atau perhitungan yang datanya diperoleh dari sampel dapat digeneralisir ke tingkat populasi sebanyak 99%. Itu berarti tingkat kesalahannya hanya 1%. Jika kita memilih tingkat kesalahan atau alfa sama dengan 0,05 atau taraf signifikansi 5%, artinya hasil riset atau perhitungan yang datanya diperoleh dari sampel dapat digeneralisir ke tingkat populasi sebanyak 95%. Tingkat kesalahannya 5%. Dan yang paling tinggi adalah
taraf signifikansi 0,10 atau 10%, artinya hasil riset atau perhitungan yang datanya diperoleh dari sampel dapat digeneralisir ke tingkat populasi sebanyak 90%. Berarti tingkat kesalahannya sebesar 10%. Nah, karena taraf signifikansi 1% dengan 10% sama-sama sama-sama ekstrim, ya, maka pada umumnya peneliti menggunakan taraf signifikansi 5%. Jadi tingkat kesalahan hanya 5%. Ya. Ini pada umumnya kita gunakan ini. Nah, sekarang kita melihat hasilnya. Dari data tadi, ya, diperolehlah hasil perhitungan seperti ini. Ya. Jadi tadi ini ya, FO ini 15. Nah, ini FE-nya. Nah, ini semua adalah FO dan FE ya, antara hobi laki-laki dengan perempuan ya. Apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan hobi? Nah, inilah hasilnya. Nah, setelah kita hitung seperti ini ya dengan menggunakan rumus ini, maka diperolehlah hasil seperti ini. Nah, nanti ini ada hasil akhirnya ya. Lalu kemudian X2-nya, X2 hitungnya sama dengan 1,776. Jadi sebelum sampai ke sini, Anda hitung dulu ini ya, berapa hasilnya ini. Sebenarnya ada hasilnya, tapi saya tidak bisa tulis ya. Tidak bisa. Ada hasilnya ya. Misalnya 2,789 dibagi 13,33. Nah, ambil kalkulator, kemudian tulis lagi di sini. Terus tambah, dan seterusnya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ya. Nah, kalau kita sudah dapatkan nilai X2-nya, maka dimasukkanlah ke dalam rumus koefisien kontingensi sebagai berikut. Ya, jadi C-nya sama dengan X2 dibagi X2 tambah N, ya, kemudian akar, maka kita mendapatkan hasil seperti ini. Ya, ini adalah turunan dari ini, X2-nya 1,776 dibagi 1,776 tambah 75. 75 ini adalah N-nya, jumlah data. Ya. Lalu diperoleh hasil seperti ini, kemudian ditarik setelah diperoleh, nah ini hasilnya, maka ditarik akarnya, maka hasil akhirnya adalah 0,152. Nah, 152 ini kita melihat dia berada di mana levelnya itu. Ya. Nah, untuk membuktikan apakah ada hubungan ya antara jenis kelamin dengan hobi dengan menggunakan rumus C kuadrat dengan kriteria pengujiannya sebagai berikut ya. Jika nilai X2 hitung atau nilai C kuadratnya lebih besar daripada X2 tabel, maka H0 ditolak. Artinya ada hubungan yang signifikan. Sebaliknya, jika nilai X2 hitung lebih kecil daripada X2 tabel, maka H0 diterima. Artinya tidak ada hubungan yang signifikan. Cara mencari nilai X2 tabel adalah tentukan taraf signifikansi. Ya, tadi kita memilih taraf signifikansi 0,05 ya, atau 5%. Kemudian tentukan nilai dB-nya. dB itu derajat bebas dengan rumus R kurang 1. Ya. Rho, ya, rho kurang 1. Kemudian baris, ya, baris kurang 1. Nah,
Jadi ini nilai hasilnya jadi 1 kali 2 sama dengan 2. Ya. Jadi nilai X2 tabel dengan taraf signifikansi 5% dengan DB2 adalah 5,991. Sedangkan X2 adalah 1,776. Nah, karena nilai X2 hitung lebih kecil daripada X2 tabel, maka H0 diterima. Artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara gender dengan pemilihan hobi. Ya. Nah, kita lihat ini di mana tadi posisi apa namanya? Di mana posisi tadi itu nilai 1,77 ya. Tadi kan DB-nya 2 ya. DB-nya 2 ini berarti berada di sini. Ya. Berada di sini itu berarti nilai C kuadrat hitung lebih kecil daripada nilai C kuadrat tabel. Ya, itu berarti keputusan kita menerima ya, menerima H0 dan menolak H alternatif. Ya. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada hubungan antara hobi, tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan hobi. Ya, kalau itu mau melihat hubungannya. Untuk melihat keeratan hubungannya, nah ini C-max-nya, kita lihat 0,152 itu berarti kita lihat tadi di tabel koefisien kontingensi dia berada di sini, berarti korelasinya sangat lemah ya. Bahkan boleh bahkan bisa dikatakan tidak ada hubungan ya antara jenis kelamin dengan hobi. Jadi sama saja antara laki-laki dengan perempuan. Tidak ada yang menonjol bahwa kalau laki-laki sukanya olahraga, kalau perempuan sukanya misalnya sukanya traveling, itu tidak ada, sama-sama ya. Jadi karena korelasinya itu sangat lemah. Baik, saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan pada tayangan ini. Anak-anakku sekalian boleh nanti membuat data sendiri ya, membuat contoh sendiri, lalu kemudian coba-coba hitung, uji ya, dan temukan koefisien kontingensinya dan temukan taraf korelasinya, apakah dia signifikan atau tidak. Baik, saya kira demikian. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.